Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Asy-Syaikh Mutawalli Asy-Sya'rawi ketika beliau melepaskan amanah, yaitu menikahkan putra lakinya, saking bahagianya seorang syekh, maka di antara ekspresi kebahagiaannya meneteskan air mata. Syekh meneteskan air mata saking bahagianya, karena tetesan air mata itu menurut para pakar psikolog ada dua jenis. Satu, kalau orang netes mata rasanya dingin, itu tanda bahagia. Ngelihat anaknya kawin netes air mata, bahagia, seneng. Udah gede, belasan tahun digedein, dibiayain sekolah, nikah, alhamdulillah. Netes tuh emak bapak air matanya, dan air mata itulah disebut dengan qurrata a'yun. Air mata yang menyejukkan. Kenapa sejuk? Karena melihat anaknya nikah. Ada juga yang nangis-nangis orang tua karena ngelihat anaknya kagak laku-laku. Sama juga nangis, tapi nangisnya itu mah anget panas. Ini kenapa bocah gua gagal nikah nih kagak laku-laku? Nangis tuh, sama juga. Tapi nangisnya enggak dingin, tapi agak panas. Timbul kekecewaan dan harapan yang besar. Maka menurut informasi yang up to date tadi katanya enggak nangis katanya. Tapi mungkin itu di depan kamera, di depan kamera. Saya mah tahu beliau, kalau di kamar mah langsung tisu habis kayaknya mah. Saking bahagianya. Bener gitu ya, Pak Haji ya? Wah gitu. Mana orangnya? Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi ketika menikahkan anaknya tercinta, beliau berwasiat, "Ya bunayya, wahai anakku, anna hadhil mar'ata, sesungguhnya perempuan yang jadi bini lu ini," kalau bahasa kita mah begitu. Karena yang nikah ataupun putra daripada si ini laki-lakinya. Maka ya bunayya, wahai anakku tercinta, anna hadhil mar'ata, sesungguhnya perempuan yang engkau pinang, perempuan yang lu jadiin bini ini, tarokat telah meninggalkan. Meninggalkan siapa? Tarokatil umma wal abba wal ukhta. Ninggalin emaknya ditinggalin. Ngeninggalin bapaknya ditinggalin. Ngeninggalin saudaranya ditinggalin. Padahal itu perempuan digedein, dibrojolin oleh emaknya. Tetesan darahnya belum kebayar. Jutaan rupiah biaya sekolah belum kebayar. Belum bisa ngebakti kedua orang tua, datang ada laki-laki asing. Bener asing, orang gak tahu. Datang kuculuk-kuculuk ngeberaniin dewek. Nih kita mau nikah, seminggu jadi. Kenapa? Minimalis ala corona. Umpamanya begitu. Nikah tuh laki-laki sama perempuan, itu perempuan belum bisa nerima. Dan belum bisa bakti ngebalas kepada kedua orang tuanya. Orang tua udah tua, emaknya udah tua. Kudunya mah kalau udah tua tinggal metik hasil buahnya. Betul itu ya? Sekudunya mah itu anak gawe pontang-panting bakti untuk orang tuanya. Sekudunya. Tapi karena ada jodohnya, maka agama saking hebatnya, orang tua mau gak mau kudu ngelepasin. Neng, tong, walaupun lu belum bisa ngebayar, belum bisa bakti ke babah, ke emak lu, tetapi Allah sudah mentakdirkan adanya jodoh, maka ada 4 perkara yang perlu disegerakan. Wal aslu fil ajalah minasyaiton. Walaupun asal mulanya yang gerasak gerusuk itu buru-buru setan. Di mana-mana setan mah gerasak gerusuk mulu. Gerasak gerusuk mulu, setan, ini mah setan. Tetapi ada 4 perkara yang ini gerasak gerusuk, tapi dianjurkan oleh agama. Bukan gawenya setan ini mah.
Namanya setan mah ngelihat orang mau ibadah, gerusak-gerusuk. Ini gimana supaya ibadah kagak jadi? Kan begitu. Digagalin bagaimana supaya nggak jadi ibadahnya. Tapi ada 4 perkara supaya setan gagal, maka disegerakan. 1, bila mana ada tamu datang, maka segera suruh duduk, keluarin kopi, keluarin air. Langsung ini mana? Yang namanya tamu ke rumah ini, yang saya tahu itu keran kopi nggak pernah sepi. Itu saking nyunahnya ngelaksanain daripada sunnah Rasul. Jangan ampe nunggu, Ji mana kopinya? Jangankan nanya, belum nanya juga udah ada kopinya. Saking hebatnya tuh namu orang nyunah Rasul. Maka bila salah satunya, bila mana ada tamu datang, jangan dulu ngobrol mulu. Ini ngopi kagak ada, ini kagak ada. Maka kalau ada tamu datang, suruh duduk, sediain apa yang ada. Itu sunnahnya, segerakan. Itu yang pertama. Yang kedua, bila mana ada muamalah utang piutang, sudah ada, jangan entar nunggu ditagih. Langsung bayar, karena memang itu adalah muamalah yang kudu segera dibayarkan. Khawatirnya ada uang untuk dibayarkan, keburu meninggal. Tuh, kan repot urusannya. Padahal mah uang udah ada, tinggal bayarin baik, maka segera dibayarkan kalau ada utang piutang. Yang ketiga, segerakan bila mana manusia, karena memang tidak ada gading yang tak retak, tidak ada manusia biasa yang tak lepas daripada khilaf dan dosa. Bila mana melaksanakan dosa, segera taubat. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khata. Yang keempat yang kudu disegerain adalah bila mana kita punya anak, laki atau perempuan, udah ada jodohnya, segerain nikahin. Maka Imam Asy-Syaikh Mutawalli Asy-Sya'rawi berpesan kepada anaknya tercinta, ya bunaya, perempuan ini meninggalkan emaknya, meninggalkan bapaknya, saudaranya, tetangganya, kerabat ditinggalkan. Karena memilih lu yang menjadi anak gua. Mereka tinggalkan semuanya, kerabatnya, tetangganya, emaknya, bapaknya, walaupun berlinang air mata. Tetapi kudu emang begitu. Kalau sudah ada jodoh, maka kudu segera nikah. Apalagi zaman sekarang, kalau nggak diburu-buru, nanti nikah dewek sendiri. Bahaya kalau begitu mah. Na'udzubillah. Nih yang grup-grup hadroh nih, kalau udah jodoh-jodoh ada, lo pada buru-buru. Mumpung sekarang musim corona. Kalau corona mah, kalau di hotel itu setengah tamu, nggak boleh banyak-banyak. Itu jadi minimalis tapi harmonis, jadi baik. Yang penting mah kobil tuhnya itu. Masalah yang lain mah itu mah nyusul. Karena itu yang menjadi patokan. Mudah-mudahan jodohnya ada dah. Amin. Mudah-mudahan jodohnya ada. Amin. Jangan nunggu 7 hari sebelum hari kiamat. Habis itu mah tuh. Maka ini perempuan meninggalkan emak bapaknya. Oleh karena itu, ya bunayya, wahai anakku, kun laha, engkau kudu jadi untuk perempuan itu kullaha ulai. Oleh karena ini perempuan ninggalin bapaknya, ninggalin emaknya, ninggalin saudaranya, maka oleh karena itu lu yang jadi anak gua kudu jadi emaknya, kudu jadi geganti bapaknya, kudu jadi saudaranya. Kenapa? Karena perempuan itu ninggalin emaknya, maka kudu ngeganti posisi emaknya, kudu ngeganti posisi bapaknya, kudu ngeganti posisi saudaranya. Mau nggak mau, Allah Subhanahu wa ta'ala pun menekankan bila mana sudah ada pernikahan, fa insya Allah pintu-pintu rezeki akan dimudahkan insya Allah. Yang namanya sunnah fitrah manusia, azwaja, berpasangan. Selama manusia belum berpasangan, mohon maaf, 1000 kali maaf, setampan ia, sehebat ia, sekaya ia, apa Ji? Enggak, kita mah enggak mungkin nih.
Kita mah untuk all semuanya. Karena fitrah Allah nyiptain Nabi Adam gak dewek. Coba Nabi Adam di surga berapa orang? Sendiri apa berdua? Berdua. Ada sisi haus di Hawa. Nabi Adam lagi sendiri galau. Sendiri galau. Kelihatan muka-muka galau. Sendiri loh pada galau kelihatan. Galau. Sendiri apalagi nikah kagak jadi. Lagi tenda udah dipasang. Undangan udah kemana-mana, corona gak jadi. Ilah, ampun. Maka karena memang manusia diciptain berpasang-pasangan, ibaratnya sepatu apa sendal. Walaupun sendal sepatu mereknya yang terkenal beli di Paris, hilang sebelah, murah tetap baik. Hilang sebelah, jingkak kita jangan ngaji. Tapi kalau kita beli sepanjang sepalau, walaupun ceban harganya, dipakai, wah indah. Kenapa? Sepasang. Maka manusia bila mana terjadi perceraian, talak rujuk, talak bain, talak 3, cerai, maka karena perceraian yang tadinya mahal jadi tadinya mah 2 sepatunya kiri kanan, hilang 1, murah, nikah. Maka janda sama duda murah, janda murah, janda, woi, janda murah, ya, Ji, janda murah, Ji, ya, janda murah, ya. Maka di mana-mana juga kalau pernikahan janda sama duda, diam-diam bayar, Kenapa? Murah, makanya. Kenapa? Second. Nah iya benar itu begitu mah. Lihat di Kifatul Ahyar. Maka penyebutan maharnya saja kalau nikah janda sama duda itu nggak disebutin nggak apa-apa. Saya terima nikahnya masih anu dengan maharnya seanu baik disebutin, nggak jadi masalah. Nggak usah saya terima nikahnya kawinnya sama Neng Maona dengan mas kawin 2 kilo rantai dibayar kontan, nggak usah juga. Murah. Maka keberpasangan itu adalah mahal. Maka istilah kita di Melayu di Indonesia kalau udah nikah maka disebut rumah tangga. Yang namanya rumah tangga ada 2 katanya. 1 rumah, 2 Yang namanya kita mau ngebangun rumah tuh tanya, gampang. Bagaimana rekonstruksinya? Bagaimana gambarnya? Ngadepnya ngulon apa ngetan, berapa kamarnya, di mana gerasinya, di mana kamar mandinya, diplanningin. Kalau bahasa sekarang, direncanain. Kenapa? Kalau ngebangun rumah nggak direncanain, wah berantakan urusannya. Bukan hanya ngadepnya mana, warna catnya warna apa, juga lihat pondasinya nggak sembarangan supaya apa? Rumahnya awet. Gitupun kalau nikah nggak sembarangan, lihat bahan-bahannya yang paling mantep, semennya yang paling mantep, pintu yang paling mantap, cat yang paling mantap. Kenapa? Rumah buat masa depan, jangkanya jangka panjang, enggak asal-asalan. Maka gagal merencanakan sama dengan merencanakan kegagalan. Kudu ada planningnya. Target pokoknya mah sekian tahun kudu anu. No, laki kalau udah apa? Kalau udah rumah tangganya belum. Nah, di rumah itu ada tangganya. Di mana-mana juga tangga, arahnya ada berapa arahnya tangga? Kalau tangga 7 arahnya. Ada berapa tangga arahnya? 2 ke atas sama ke bawah. Artinya kalau orang udah nikah bisa ngejeblus ke bawah, ngeruksuk, bisa naik ke atas, naik predikatnya, tambah getol ibadahnya, naik gajinya. Tuh tangga. Kenapa? Sebab nikah. Bisa baik setelah nikah mah, rajin dia mah, hadir pengajiannya. Sebelum nikah, udah nikah kagak ngelong-ngelong acan ngaji, udah kesukruk berarti itu. Tangannya ke bawah nyukruk ya mah. Berarti ada yang salah dengan nikahnya. Nah sekudonya mah nikah itu ada tangganya, tangga ada ke bawah ke atas. Maka seharusnya kalau udah nikah tambah naik apa derajatnya pasti, apalagi naik bini. Beda loh. Sensor.
Naik tangga. Iya naik. Kalau sebelum nikah kan gak ada dinaikin. Oh, coba naikin apa ente coba sebelum nikah? Gak ada. Naikin apa? Biasa itu mah motor mah. Biasa. Ini kalau udah nikah, naiknya beda lagi objeknya. Beda. Itu. Maka selimutnya pun ada kakinya, ada tangannya. Oh, coba bawa aja. Itu mah. Galau, udah galau semuanya, udah galau. Maka kalau udah naik tangga, lihat. Satu, naiknya tangga. Kalau laki perempuan udah nikah, maka sholatnya 27 derajat lebih hebat daripada yang belum nikah. Waduh. Itu. Bilangan web lagi yang cepat. Itu kalau bini satu. Gitu maksudnya. Ya, maksudnya gitu ya. Bukan satu. Kalau dua, kuadrat sama gede-gede lagi. Itu pun kalau berani. Kalau berani. Kita mah insyaallah sih mah suami-suami takwa semuanya. Takut sama yang tua maksudnya. Tangga. Naik derajat, naik ilmu, naik rizki. Di mana naik tangga kudu gantian. Gak ada naik tangga gaya pocong. Coba baik, naik tangga bareng kakinya dua-dua. Jomplang ente. Naik tangga, satu naik, tuh dua, satu, dua, nyampe ke atas. Kenapa? Gantian. Laki perempuan kalau udah nikah, jangan dua-duanya kerja. Naik, satu. Coba dua-duanya kerja keluar gawe. Wow. Jomplang. Gaya itu gaya pocong namanya. Naik tangga gaya pocong. Tlok. Ketebak angin. Pok, angin gede. Jeblak. Loh. Maka kenapa artis banyak orang hebat nikah sebulan jomblang. Gaya pocong. Kalau kita mah yang namanya perempuan 3. Kasur, dapur, sumur, dapur, kasur, gitu baik. Ditambah yang paling penting tugas perempuan 1. Bukalapak online 24 jam. Nah, dengerin nih, dalam nih. Bukalapak online 24 jam. Kenapa? Untuk menaikkan harkat pangkat jabatan karena sudah menikah. Walaupun sendalnya murah. Sendal sepasang saling mengandalkan disingkat sendal. 1 nggak ada murah. Dipakai dua-duanya nangga 1 nyampe nggak? Nyampe karena bergantian. Begitupun kalau sudah berumah tangga. Kalau sudah ada istri, ada laki, maka kudu ada komunikasi. Tetapi lihat turunnya Nabi Adam dari surga ke neraka karena dirayu oleh di luar mah, baplang kumisnya, nunjuk, galak di luar, pulang ke rumah mama centong istri mah, langsung baik, Jampang juga takluk, sekelas Jampang. Di luar mah gagah. Udah di mah beda lagi. Emang begitu. Udah sejarahnya Nabi Adam takluk sama Siti Hawa. Kita pun sama sih begitu, sama kita juga, sama kita juga. Itu mah jadi fitrah begitu. Kadang-kadang kalau bahasa orang-orang Betawi gitu, kadang-kadang kita harus mundur beberapa langkah supaya ngeloncat gitu. Maksudnya mah berarti supaya ada izin gitu, nantinya ada izin, jadi ngalah kita dulu. Izin apa kayak gitu? Ya, izin maksudnya izin keluar, izin mana gitu. Supaya aman. Luar negeri sama dalam negeri supaya aman. Kondusif namanya. Maka ada rumah tangga. Nah gitu dah. Abang Abdan Syukron bin Haji Ampang. Anis. Kapan ada tambahannya itu? Mudah-mudahan keluarga sakinah mawaddah warahmah. Dianugerahkan keturunan yang solih dan solihah.
menjadi harapan kedua orang tua. Maka orang tua mah jarang ngomong, jarang minta. Kalau punya masalah yang udah rumah tangga, jangan keluar daripada pintu ama halaman. Kalau kita udah berkeluarga, jangan sampai suara istri, suara laki keluar ngelewatin halaman rumah kita. Singkatnya apa? Jangan kebanyakan curhat. Cukup selesaiin di kamar, di ranjang, selesai. Itu kalau udah laki. Kita mau ngomong laki-laki nih. Iya ya. Maka cukup kalau sudah keluarga, jangan sampai orang tua kita, baba kita yang udah capek, udah bahagia, begitu bahagianya nikahin kita, ngedidik kita, mendengar apa yang memang kurang enak didengar. Kita jaga hati orang tua kita bahagiain orang tua kita, insya Allah keluarga akan sakinah, mawaddah, warahmah, dan dibukakan pintu-pintu keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Akhiru kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.